Mobilitas warga menjadi salah satu faktor penyebaran COVID-19. Terlebih, warga kerap abai protokol kesehatan dalam perjalanan. Padahal, pemerintah berulang kali mengimbau seluruh pelaku perjalanan, baik yang menggunakan moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi, untuk bertanggung jawab akan kesehatan dirinya. Pelaku perjalanan juga wajib menaati protokol kesehatan. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 kini memperketat aturan perjalanan dalam negeri melalui Surat Edaran Satgas Nomor 12 Tahun 2021. Aturan telah berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk pelaku perjalanan udara, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari pemeriksaan RT-PCR 3 kali 24 jam atau rapid antigen 2 kali 24 jam ataupun tes ginos sebelum keberangkatan. Untuk pelaku perjalanan laut, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3 kali 24 jam untuk Pulau Jawa dan luar Jawa. Sementara tujuan Bali, RT-PCR maksimal 2 kali 24 jam, atau rapid antigen 2 kali 24 jam, ataupun tes ginos sebelum keberangkatan. Sementara untuk pelaku perjalanan darat tujuan Bali harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen 2 kali 24 jam. Sementara untuk Jawa dan luar Jawa akan dilakukan tes acak PCR, rapid antigen ataupun ginos. Anda pelaku perjalanan kereta api antar kota sebaiknya menyertakan hasil negatif RT-PCR atau rapid antigen 3 kali 24 jam ataupun tes ginos sebelum keberangkatan. Karena memang terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin. Sehingga kemungkinan itu bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo. Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya agar tidak ada kekosongan vaksin nantinya. Kemudian yang kedua yang kami ingin sampaikan Bapak Ibu adalah bahwa di beberapa negara Eropa sudah terjadi kenaikan kasus kembali. Ya. Kita amati memang terjadinya karena adanya strain baru yang juga sudah datang di Indonesia di Januari dan juga adanya mobilitas yang terlalu agresif. Selain aturan perjalanan yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, pihak terkait yang ada di daerah diperkenankan untuk membuat aturan tambahan. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah tentang menyoal genos, dan saat ini di studio sudah ada narasumber melalui sambungan Zoom call. Ada Dr. Dian Putra, peneliti genos UGM, dan Heri Trianto, Satgas COVID-19. Kita terlebih dahulu ke Dr. Dian Putra. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Mbak Arlista. Iya, Dokter Dian, ini sebenarnya untuk genos sendiri ini sudah berapa lama diteliti dan hingga akhirnya dapat digunakan hingga saat ini? Kalau elektronik nose-nya sudah sejak tahun lalu, 2 tahun lalu tepat. Tapi kalau genosnya untuk COVID-19 ya sudah mulai kita teliti sejak bulan Maret 2020 gitu. Tanggal 7 Maret saya diangkat Satgas, tanggal bulan April itu kita sudah mulai meneliti. Dan kemudian penelitiannya sudah sampai 2 tahap. Nah, baru kemarin dapat izin edar, sekarang masuk tahap ketiga yaitu validasi post-market pada saat sudah dipakai di masyarakat luas. Oke, Begitu. berarti sebelum digunakan secara umum harus ada tahap seleksinya terlebih dahulu ya untuk... Ya, betul. Oke, lalu untuk akurasinya sendiri ini berapa persen, Dok? Kalau dari hasil penelitian uji diagnostik kemarin, yaitu sebelum kami dapat izin edar itu kami mendapatkan akurasinya di level 93%. Nah, saat ini kita sedang memvalidasi eksternal, validasi ulang akurasi tersebut pada saat kita terapkan di masyarakat luas. Problemnya kan satu, SOP di pelayanan masyarakat luas belum tentu sangat ideal diterapkan seperti pada saat penelitian. Yang kedua, saat ini juga ada beberapa sebenarnya kepatuhan pengguna ginos terhadap berbagai SOP yang kita terapkan seperti puasa sebenarnya itu kan tidak semuanya dipenuhi. Nah, di situ kan kita akan melihat akurasinya sampai sejauh mana.
Kemudian yang ketiga kan masalah pasien-pasien yang tidak bergejala ya, OTG itu ya. Iya. OTG itu tentunya akan lebih sulit mendeteksinya. Kemarin kalau dari hasil uji diagnostik kita sebelum dapat izin edar itu kalau pasien bergejala itu akurasi kita 93%, tapi kalau pada pasien yang tidak bergejala itu sekitar 90-an%, 89-90%. Nah, saat ini kalau misalnya Mbak Arlista ingin tahu ada beberapa laporan data, kita masih belum bisa langsung compare dengan PCR ya, karena hasilnya masih dalam proses, tapi positivity rate kita tuh sekitar 3-5% pada kasus-kasus yang ada di KAI maupun di bandara itu agak lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang kalau dari rapid antigen itu positivity rate-nya kemarin dilaporkan di BNPB hanya 0,9-1%. Cuman ini masih perlu kita cek ulang lagi nanti. Begitu Mbak Arlista. Oke, berarti akurasinya kan kurang lebih sekitar 90 hingga 93%. Ya, Ini sebenarnya hampir ya. menyerupai dengan antigen. Tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham untuk fungsinya, bukan fungsi, maksudnya untuk kinerja, cara kerja dari si Genos Cara ini kerjanya. sendiri. Oh, iya. Ini seperti apa dok? Bisa dijelaskan nggak sih dok? Ya, jadi yang dibaca oleh Genos itu adalah senyawa VOC. VOC itu namanya volatile organic compound, senyawa hidrokarbon yang mudah menguap yang dihasilkan dari metabolisme si virus saat si virus itu menginfeksi sel. Jadi kalau misalnya rapid antigen itu memeriksa antigennya, kalau PCR memeriksa komponen tubuhnya si virus, kalau Genos itu memeriksa hasil metabolismenya si virus, sehingga kita bisa tahu mana virus yang aktif, mana yang virus inaktif. Seperti itu. Nah, metabolisme itu diwujudkan dalam bentuk pola-pola gas yang konsentrasinya cukup tinggi yang diekspresikan oleh orang-orang yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Jadi salah satunya adalah gas etil butanol. Nah, itu yang terdeteksi di Genos kita. Begitu. Oke, lalu untuk kekurangan dari Genos sendiri ini apa dok? Karena kan masih dalam proses pengembangan juga kan? Ya, betul. Ya, tentunya pasti ada beberapa kekurangan terutama dalam masalah hari ya. Seperti misalnya contohnya, Genos itu bisa mendeteksi lebih cepat di hari kedua dan hari ketiga. Sehingga kalau misalnya kemudian di-compare dengan antigen yang baru bisa membaca di hari keempat, kelima, maka sering dibilang Genos ini banyak false positifnya. Banyak itu. Karena kita harinya membaca berbeda dan sangat sulit karena memang hari itu nggak bisa disamakan dengan hari-hari pemeriksaan yang lain karena memang nature-nya dari pemeriksaan metabolisme pasti berbeda dengan pemeriksaan antigen maupun pemeriksaan PCR yang baru sensitif mendeteksi di hari kelima. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua adalah ada beberapa senyawa-senyawa makanan dan minuman serta merokok itu juga mengganggu pembacaan dari Genos. Jadi seperti misalnya beberapa makanan yang pernah tersebar di koran ya, seperti bawang putih, bawang bombay, petai, jengkol itu kan dari hasil penelitian kami itu kami tengarai memang dapat mengganggu pembacaan Genos, terutama merokok juga. Karena memang ada senyawa yang mirip seperti senyawa yang dihasilkan oleh COVID-19 oleh bahan makanan itu dan merokok. Maka itu sebelum pemeriksaan kita sarankan untuk puasa dulu dari makan, minum, ataupun dari merokok. Paling tidak setengah sampai 1 jam. Begitu. Dan kalau misalnya ada hasil positif dari makanan itu sebenarnya hasilnya positif lemah Mbak Arlista. Jadi beda. Kalau misalnya dari COVID-19 kan hasilnya positif langsung keluar, positif probabilitas kuat. Kalau dari makanan minuman positifnya lemah. Dan itu bisa dimitigasi dengan pemeriksaan ulang 30 menit kemudian yang kalau dari hasil makanan, maka hasilnya jadi negatif. Tapi kalau dia karena COVID, mau puasa atau mau kumur apapun, akan tetap positif. Begitu. Baik, dari Dokter Dian, kita beralih dulu ke Pak Heri Trianto ya, dari Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Pak Heri, untuk Genos C19 ini sendiri, ini sebenarnya bagaimana penerapannya sebagai salah satu syarat untuk mudik seperti itu? Dalam persyaratan perjalanan kan harus pakai Genos ya, Pak Heri. Ini sebenarnya seperti apa penerapannya? Iya, sekarang sudah ada SE, surat edaran dari Kasatgas, yang mengatur soal pelaku perjalanan dalam negeri. Tadi saya rasa tidak semata-mata untuk mudik ya. Jadi kita untuk screening awal bagi para pelaku perjalanan tentang apa saja persyaratan yang harus dipakai seperti itu. Nah sebelumnya Genos ini kan berlaku untuk pelaku perjalanan menggunakan kereta. Sekarang sudah diperluas dengan moda-moda transportasi lainnya. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk penerapan
transportasi lainnya seperti pesawat terbang juga sudah mulai diberlakukan. Lantas untuk sosialisasinya karena masih banyak juga masyarakat yang sebelum mereka berpergian ini mereka lebih percaya tes antigen ataupun PCR. Nah ini seperti apa Pak Heri? Ya, itu kan soal pilihan ya. Jadi memang ada beberapa opsi buat pelaku perjalanan untuk melakukan screening awal sebagai persyaratan mereka bisa menggunakan moda transportasi yang dipilih. Jadi sosialisasi saya rasa itu juga faktor kompetisi pasar juga, mana yang paling dipercaya kayak gitu. Dan kemudian dari sisi biaya, saya rasa Jinos juga lebih murah ya dibandingkan dengan PCR ataupun antigen. Jadi saya rasa nanti masyarakat biarkan mereka memilih mana yang mau dipakai sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. Tadi Pak Heri sempat menyebutkan untuk biayanya sendiri jauh lebih murah. Memang kalau misalkan dibandingkan Genos ini sangat murah seperti itu ya. Kurang lebih untuk penumpang itu hanya ditaksir sekitar 40.000, sedangkan antigen bisa berkisar sekitar 180 sampai 200.000 dan PCR 800 sampai 900.000. Untuk murahnya ini sendiri kenapa bisa semurah itu? Mungkin ke Dokter Dian, apakah biaya produksinya lebih murah atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Arlita. Jadi ya murah itu sebenarnya karena Jinos kan tidak membutuhkan reagen kimia, itu satu. Dan yang kedua itu kan pengoperasiannya juga tidak membutuhkan tenaga yang sangat ahli, asalkan tenaga yang ada itu terlatih seperti itu. Kemudian yang keempat ya memang kalau dilihat dari harga mesinnya pun bila dibandingkan dengan mesin PCR jelas jauh lebih murah ya. Kalau misalnya dia beli mesinnya sekian berapa 62 atau 65 juta, kemudian dibagi dengan kemampuan mesin itu untuk bisa membersihkan sampai 150.000 kali, maka tinggal kita bagi saja per unitnya berapa, maka dari situlah kemudian kita bisa murah apabila kemudian dihitung dengan biaya pengambil nafas, biaya administrasi, kemudian biaya listrik dan pengolahan limbah ya mestinya insya Allah jauh bisa lebih murah. Itu saja sih sebenarnya yang bikin murah ya. Kita tidak memasukkan, sebenarnya ada satu lagi komponen yang tidak kita masukkan, itu adalah biaya pengembangan AI-nya. Itu sebenarnya kalau dibilang Jinos murah itu karena AI-nya itu dikembangkan tanpa membebani satupun kepada konsumen. AI itu full dari teman-teman peneliti yang memang dananya ya selalu adalah dari mana saja. Tapi itu malah sudah habis paling besar, itu hampir 2 miliar untuk pengembangan AI. Tapi itu tidak dibebankan pada biaya konsumsi itu. Oh tidak dibebankan, Gitu. oke. Baik, Iya. lantas untuk Pak Heri sendiri sebagai salah satu syarat perjalanan ini kan juga ada tes Genos. Nah, apakah tidak menjadikan masyarakat justru ingin bepergian seperti itu? Karena kalau misalkan tes Genos itu kan harganya jauh lebih murah dibandingkan tes PCR sebagai salah satu syarat. Nah ini bagaimana tanggapannya Pak Heri? Ya, saya rasa harus melihat syarat screening itu tidak sekedar handicap ya dari sisi biaya, gitu, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan para pelaku perjalanan itu pergi dalam kondisi sehat, pulang dalam kondisi sehat. Apakah itu akan mendorong masyarakat untuk bepergian? Saya rasa ini harus relatif juga ini jawabannya. Karena kita juga tengah menggodok sebuah ketentuan untuk melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada Lebaran nanti. Karena memang untuk penanggulangan COVID-19 ini satu-satunya vektor penularan itu adalah manusia. Manusia yang berinteraksi, manusia yang berkerumun, tidak menjaga jarak, yang kemungkinan mereka akan bertukar droplet sehingga kemudian menularkan virusnya. Jadi masyarakat juga harus benar-benar mengetahui juga bahwa screening yang dilakukan itu pun tidak menjamin 100% bahwa mereka tidak tertular atau bahkan tidak membawa virus. Itu yang harus disadari. Bahkan dengan PCR pun ketika dites, ketika memang virusnya belum berkembang, itu juga memungkinkan tidak terdeteksi gitu. Karena ini kita bisa lihat dari contoh pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Indonesia, ketika PCR pertama dilakukan negatif, mereka dilakukan karantina 5 hari kemudian dites lagi itu positif dan itu jumlahnya cukup banyak gitu ya. Dari 2.000 yang dinyatakan positif itu 600 diantaranya didapat dari screening kedua. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan bepergian bahwa risiko mereka itu sangat besar gitu ya
untuk tertular sehingga mereka harus berpikir 2 kali, tidak sekedar harus membayar untuk screeningnya, tetapi adalah konsekuensi jika mereka sampai tertular COVID-19. Baik, terima kasih banyak Dokter Dian Putra dan Pak Heri Trianto. Berarti untuk Terima kasih. Genos sendiri ini sebenarnya hanya untuk screening awal ya, dan pemerintah juga mengimbau agar masyarakat ini tidak mudik demi mencegah Betul. penularan COVID-19 ini secara lebih meluas. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan pemirsa. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.